Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Ruang Investasi, di mana pada video kali ini kita akan bahas emiten yang akan IPO pada tanggal 18 Oktober besok. Nah, emiten apa itu? Oke, langsung kita menuju ke pembahasannya. Nah, untuk emitennya yaitu PT Kuas atau PT As Old Fields Tbk dengan kode emiten Kuas. Nah, jadi buat teman-teman semua yang belum tahu, PT Kuas ini bergerak di bidang usaha produksi peralatan dan perlengkapan pengecetan seperti roll, kuas dan lain-lain. Seperti itu, dia lebih tepatnya supplier dan distributor ya. Di sini teman-teman bisa cek katalognya di sini, teman-teman bisa lihat katalognya di sini. Teman-teman bisa menemukan dari webnya, klik produknya dan teman-teman bisa baca di sini. Nah, sekilas untuk perusahaannya ya. Jadi perusahaannya ini berdiri pada tahun 89 dengan namanya itu dulu PT As Panbers Industry. Kemudian di tahun 96 dia itu melakukan joint venture dengan salah satu perusahaan di Australia. Nah, kemudian berubah menjadi nama PT As Old Fields Tbk itu tadi. Nah, kemudian di tahun 97 memproduksi kuas roll di Indonesia. Tahun 2011 perusahaan sudah tersebar. Tahun 2012 sudah menciptakan merek dagang Prima untuk menggapai seluruh kalangan masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu untuk histori perusahaannya. Nah, kita akan bahas ke prospektusnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk jumlah saham yang ditawarkan itu 390 juta saham atau 30,17% dari kurang lebih modal yang ditempatkan ya. Dan untuk underwriternya sendiri yaitu XA atau NH Korindo Sekuritas. Nah, seperti itu. Oke, langsung kita bahas ke prospektusnya ya. Nah, kita sudah sampai ke prospektusnya. Jadi untuk masa penawaran awalnya itu tanggal 22 September sampai tanggal 27 September. Ini kan video saya buat tanggal 27 September ya. Nah, kemungkinan akan saya post 27 September malam lah, tengah malam. Atau tanggal 28 sore atau pagi lah setelah pulang kerja. Kemungkinan sore gitu. Nah, untuk masa offeringnya atau masa penawaran umum perdana sahamnya itu 6 sampai 8 Oktober. Jadi buat teman-teman semua yang nonton setelah tanggal 28 Oktober atau setelah tanggal 27 Oktober, nggak masalah. Teman-teman masih ada peluang untuk bisa ikut. Jadi pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai dan mendapatkan kesimpulan yang 100% itu membuat teman-teman percaya diri untuk beli atau enggak seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk dana IPO yang diperoleh itu sekitar 76 miliar sampai 97 miliar. Seperti itu untuk kisaran dana IPO-nya. Dan untuk struktur permodalan sahamnya seperti ini ya, teman-teman bisa di capture dan teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, yang menarik di sini adalah waran. Nah, warannya ini adalah 3:1 ya, teman-teman. 3:1. Artinya setiap 3 saham yang kita peroleh, kita akan mendapatkan 1 waran. Nah, dan waran ini bisa kita perjualbelikan. Nah, warannya ini gratis didapatkan secara percuma saat kita ikut IPO dan kita jual itu ada nilainya seperti itu. Oke, kita lanjut ke tujuan dari penggunaan dana IPO-nya. Ini juga penting ya. Tujuan penggunaan dana IPO, nah itu sekitar 39,40%. Nah, ini akan digunakan untuk membeli bangunan, sebagian tanah dan bangunan di Jalan Raya Cilengsi Jonggol. Nah, dari pihak afiliasi yaitu Janto Setiono, Denny Chandra dan Bobi Kandiawan dengan harga sebesar 28 miliar. 28 miliar. Kemudian transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah dana IPO diterima. Oke. Sisanya sekitar 60,60% akan digunakan untuk modal kerja perseroan
yaitu untuk pembelian bahan baku, bahan operasional, dan marketing, di mana modal kerja tersebut tergolong dalam operating expenditure atau OPEX ya. Nah, di sini yang kurang menarik bagi saya yaitu adalah eh, ini ya, 39,40% ini digunakan untuk pembelian sebagian tanah. Kita lihat dulu di prospektusnya. Saya tadi sempat baca di halaman 36. Bentar. Nah, di sini ya, analisa faktor lain yang relevan. Saat ini perseroan telah menyewa tanah dan bangunan gudang tersebut sebagai kantor pusat dan lokasi produksi perseroan. Perjanjian sewa tanah dan bangunan tersebut, masa sewa tanah dan bangunan tersebut akan berakhir 31 Desember 2046. Dalam hal tanah dan bangunan gudang tersebut telah dibeli dengan menggunakan dana IPO, maka sewa tanah dan bangunan yang telah dibeli akan berakhir dan perjanjian sewa akan diadendum. Atas sisa tanah yang tidak dibeli akan tetap disewa oleh perseroan sampai 31 Desember 2046 atau akan dibeli secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial perusahaan perseroan. Tanah dan bangunan telah dijaminkan kepada Indonesia Exim Bank untuk keperluan kredit perseroan. Nah, ini kan tadi transaksi afiliasi ya. Ya, artinya pihak afiliasi mengalihkan resiko ke perseroan seutuhnya ya. Jadi nanti kalau ada kredit macet, maka anggunan yang disita itu adalah milik perseroan, bukan dari milik afiliasi. Nah, ini perusahaan mengambil resiko seperti itu. Nah, seperti itu. Ini kalau menurut saya, mungkin teman-teman mempunyai pandangan pribadi ya. Monggo nanti share di kolom komentar aja. Kemudian kita lihat di asetnya ya. Asetnya itu cenderung stagnan ya di sini. Total asetnya itu di kisaran 200 miliaran ya. Jadi ya segitu-segitu aja tahun 2018 sampai 2021 seperti itu. Nah, yang perlu diingat di sini asetnya itu paling banyak di piutang ya, piutang. Nah, ini di piutang usaha dari pihak ketiga. Nah, dan yang perlu diingat di sini nih, yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah di kas bank, kas dan bank ini ya. Artinya kas perusahaan itu berapa gitu. Nah, dari tahun 2018 itu 5 miliar, 5 miliar, 9 miliar, 3 miliar, 11 miliar, 6 miliar. Ya rata-rata di kisaran harga 5 miliar lah untuk kasnya. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan ekuitas dan juga liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya. Apakah kas ini bisa menutupi liabilitasnya untuk jangka pendeknya dulu ya. Untuk jangka panjangnya ya nanti kita lihat. Oke, di sini. Nah, dan untuk liabilitas jangka pendeknya aja udah 72 miliar. Ini tahun 2021 ya, Mei. Nah, sedangkan uang kasnya itu 6 miliar. Artinya, ya ini bahaya kalau menurut saya pribadi ya, ini bahaya. eh, Katakanlah kalau seandainya eh, liabilitas jangka pendek ini harus jatuh tempo atau harus segera terbayarkan dan uang kasnya itu cuma 6 miliar. Nah, perusahaan itu akan bayar dari apa gitu. Perbandingannya sangat jauh dari 72 miliar utangnya dan 6 miliar uang kasnya gitu ya. Harusnya kalau perusahaan yang aman itu uang kasnya itu lebih besar daripada liabilitas jangka pendeknya. Sehingga seandainya nanti jatuh tempo dan harus dikejar-kejar utangnya, perusahaan itu bisa bayar gitu. Seperti itu. Dan untuk liabilitas jangka panjangnya itu totalnya 147 miliar. Ini aja di tahun 2021 ya. Oke, seperti itu ya. Ini harus digarisbawahi ya untuk menjadi PR seperti itu dari perusahaan ini sendiri. Dan untuk ekuitasnya kita lihat dulu di sini ya. Ekuitas. Ekuitasnya lihat dulu ekuitas. Mana tadi ekuitas? Nah, untuk ekuitasnya di sini tadi ya. Ini. Nah, untuk jumlah ekuitasnya itu bertumbuh ya dari tahun ke tahun ya.
42, 45, 51, 45, 63. Ya lumayan sih untuk ekuitasnya, cuman ya ekuitasnya masih di bawah dari utang liabilitas jangka pendek. Tadi kan utang liabilitas jangka pendek aja 72 miliar, sedangkan ekuitasnya aja adalah 63 miliar. Ya, masih belum aman sih kalau menurut saya pribadi. Tapi ya kita lihat di labanya dulu ya. Labanya kira-kira menarik atau enggak seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini untuk pendapatannya ini cenderung menurun ya tahun 2018 sampai tahun 2021. Cuman yang menarik di sini tahun 2021 bulan Februari ini dia bisa mendapatkan untung 12 miliar dan tahun 2021 bulan Mei dia mendapatkan untung 42 miliar. Nah, tapi ini masih kotor ya, masih belum dipotong administrasi dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini setelah dipotong. Nah, ini justru turun ya. Ini karena beban administrasinya juga terbilang besar di sini ya. Di sini beban administrasinya untuk iklan ini, beban umum dan administrasi ini untuk iklan ya. Tadi saya baca di laporannya. Ini untuk iklan dan lain-lain untuk promosi lah. Ini 7 miliar sendiri. Nah, jadi agak ada sedikit penurunan ya tahun 2021 Februari dengan bulan Mei ya, ada penurunan sedikit. Cuman di tahun 2020 ini adalah titik parahnya, dia minus 870 juta. Seperti itu. Ya, mungkin karena adanya pandemi atau te- terdapat efek pandemi lah seperti itu. Seluruh perusahaan juga mengalami dampaknya. Cuman yang jadi apresiasi di tahun 2021 dia bisa kembali bangkit dan mendapatkan laba yang relatif besar ya. Cuman belum dibilang besar, cuman ya relatif besar. Perlu diapresiasi di tengah pandemi masih bisa mendapatkan laba sebanyak ini seperti itu. Nah, kita akan lihat di bagian utangnya juga di sini. Utang-utangnya. Tadi saya baca utangnya ini utang berbunga ya. Ini yang bahaya ya, utang berbunga. Sebelumnya kita lihat dulu di strategi usahanya itu seperti apa ya. Biar kita tahu. Nah, untuk strategi usahanya ini dengan menambah jaringan distribusi, pengembangan produk-produk baru. Nah, ini yang penting. Biar ada inovasi dan konsumen itu tidak bosan gitu. Harus adanya pengembangan produk-produk baru. Kerjasama dengan pabrik-pabrik cat dalam mengedukasi penggunaan peralatan pengecatan, memberikan edukasi standar peralatan pengecatan yang baik kepada konsumen. Nah, seperti itu ya. Untuk resiko usahanya ya jelas tentunya persaingan usaha, resiko ketenaga kerjaan, resiko fluktuasi kurs mata uang asing, eh, resiko impor barang juga ya. Tadi saya baca di berita-berita juga di sini dia itu sebenarnya impor untuk pembuatan kuasnya. Dia itu impor barangnya itu dari Jepang atau kalau nggak salah ya di sini tadi sempat baca. Nah ini dalam menjalankan usahanya, sebagian bahan baku produk perseroan masih harus impor dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang. Bahkan baku impor tersebut mencakup bahan baku pembuatan kuas cat, yaitu tin plate dan filamen, serta bahan baku pembuatan kuas roll, yaitu kain fabrik, dan bahan baku besi untuk gagang roll. Ya, jadi ini bahan-bahannya masih impor ya. Ya mungkin resiko fluktuasi kurs mata uang asing juga akan mempengaruhi seperti itu. Nah, kita lihat juga di uh, utang tadi ya, di halaman berapa tadi ya? Ini untuk asetnya tadi, untuk asetnya udah baca di awal tadi. Terus untuk hutang-hutangnya tadi di halaman bentar ya. Halaman berapa ya? Nah, ini di halaman 37. Oke.
Untuk utangnya, untuk liabilitas jangka pendek itu 75 miliar. Total liabilitasnya 151 miliar. Nah, ini utang jangka pendeknya ini dengan Indonesia Exim Bank ya, 56 miliar. Nah, ini untuk berdasarkan surat perjanjian kredit itu ada bunganya 5,8%. Nah, ini yang jadi agak berbahaya ya, karena adanya uh, bunga ini takutnya kalau perusahaan uh, keuangannya bermasalah, nantinya untuk menutup bunganya saja juga uh, keteteran gitu, maksudnya kesusahan seperti itu. Seperti itu. Terus ya yang lainnya untuk utang usahanya dari PT-PT ya tergolong sedikit lah, tergolong sedikit, jumlahnya 9 miliar. Hmm, ya 9 miliar, sedangkan tadi uang kasnya itu kalau nggak salah 6 miliar ya. Ya, ya ini uang 6 miliar. Ya, ya jadi ya masih bermasalah juga sih. Sedikit bermasalah seperti itu. Untuk sewanya juga 4 miliar. Nah, seperti ini ya untuk utang-utangnya. Ini utangnya termasuk besar juga ya. Iya, utangnya juga termasuk besar di sini. Jadi teman-teman juga harus waspada untuk beli saham ini ya. Kalau menurut saya ya ini kurang menarik. Maksudnya nggak ada yang menarik dari sini. Labanya ya cenderung segitu-segitu aja. Terus labanya tadi bisa mendapatkan laba yang bagus atau laba yang lumayan banyak itu ya karena beban operasionalnya itu dipres, jadi pendapatannya bisa semakin besar seperti itu. Ya cuman kita nggak tahu bakalan digoreng sampai ke berapa gitu. Ya kalau bandar ingin menggoreng sahamnya kan juga nggak perlu melihat labanya berapa, terus apa namanya bidang atau prospek kinerjanya gimana kan juga nggak terlalu mempedulikan itu. Yang penting bisa digoreng lah, digoreng gitu, seperti itu. Ya kemungkinan juga digoreng seperti itulah. Yang penting jangan sampai mirip GTSI lah yang langsung ARB berjilid-jilid seperti itu. Cuman ya kemungkinan ini nggak ada kaitannya, maksudnya nggak ada mirip-miripnya sama GTSI karena GTSI kan pada waktu itu ada kasus BLBI ya untuk pengendalinya sendiri ya. Ini kan kalau dilihat dari berita-beritanya juga nggak ada kasus untuk PT ini juga, jadi aman lah seperti itu. Cuman kalau naiknya atau enggak ya kita nggak tahu, semua bisa terjadi di market gitu. Nah, kita langsung saja ngitung valuasinya apakah mahal atau enggak. Nah, di sini saya belum bandingkan dengan perusahaan sejenis ya karena emang belum ada perusahaan sejenis yang bisa dibandingin dengan ini gitu. Nah, saya sudah hitung untuk valuasinya sendiri di sini. Nah, ini diambil data tahun 2020 ya, karena 2021 kan belum selesai. Nah, tahun 2020 ini laba bersihnya adalah 5 miliar ya ini. Ini saya ambil data dari sini mana? Lihat, saya lihatin di sini laba bersihnya. Laba bersihnya saya ambil dari ini ya. Nah, ini laba bersih periode berjalan. Saya ambil dari ini tahun 2020 ya. Ada 5 miliar saya ambil dari sini, dan untuk jumlah sahamnya saya ambil dari sini 902 juta. Saya ambil dari sini, dan untuk ekuitasnya saya ambil yang ekuitas tahun 2020 juga. Seperti itu. Nah, ini ekuitasnya saya ambil yang 51 miliar. Nah, ini yang 51 miliar ini ekuitasnya. Dan kemudian didapatkan hasil pernya ini 39,2 kali.
PBV-nya adalah 4,42 kali. Dan ini untuk rumus perhitungannya. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Saya juga masih belajar, kita belajar bareng-bareng. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri buat cross check apakah benar atau salah. Nah, dari ini menurut data yang saya hitung di sini ya, ini termasuk mahal ya, harganya harga premium lah untuk perusahaan sekelas Kuas dengan per segini dan PBV segini gitu. Per 39 kali artinya kita perlu balik modal 39 tahun dan PBV-nya 4,42 kali ya, artinya sudah dijual 4 kali 4 ya, sekitar 4 kali lipatnya dari buku value-nya, harga intrinsiknya ya, seperti itu. Ya, itu aja, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri gimana perusahaan ini prospeknya. Teman-teman bisa menilai dari prospektusnya juga, dan di akhir video akan ada kesimpulan seperti biasa. Harganya ini seperti ini ya. Kesimpulan yang pertama, uang kasnya kecil, ekuitasnya kecil, tetapi liabilitasnya besar. Itu yang pertama yang perlu digarisbawahi. Dan kedua, tujuan IPO yang pertama itu pihak afiliasi mengalih resikokan kepada pihak perseroan untuk masalah tanah tadi yang 28 miliar. Yang ketiga adalah apresiasi terhadap perseroan yang masih bisa membukukan laba pada saat pandemi ya. Dan ini Kuas yang menurut saya yang nomor 4, Kuas merupakan perusahaan keluarga. Bisa jadi hal yang bagus atau justru malah sebaliknya. Nah, kalau saya pribadi saya kurang suka perusahaan yang maksudnya perusahaan keluarga ini, perusahaan yang hampir mirip dengan Oils ya, karena Oils juga merupakan perusahaan keluarga seperti itu. Ya, tapi buat teman-teman semua yang suka ya nggak masalah seperti itu. Dan untuk warannya 3:1 ya. Dan artinya setiap 3 saham kita mendapatkan 1 waran, dan waran itu bisa kita jual dan ada nilainya seperti itu. Dan yang keenam adalah harga sudah mahal. Valuasinya sudah mahal. Nah, kalau ditanya saya masuk atau enggak, ya kemungkinan saya masuk. Saya menunggu harga finalnya di masa offering ya. Harga berapa, cuman kalau nggak salah ya harganya tetap 250. Cuman saya masuknya porsinya nggak besar. Kalau saya kan dulu masuk agak besar di Rans ya, karena ada komisarisnya Pak Tung Dasem Waringin ya. Kalau di sini ya karena saya belum kenal perusahaannya, saya masuk dikit-dikit aja. Yang penting di hari pertama kalau cuan sudah sesuai target, langsung di take profit seperti itu, sesuai trading plan saja. Takutnya nanti ya arahnya cuman 2 hari atau 3 hari terus dibanting ya, takutnya seperti itu. Cuman kalau kita melihat dari track recordnya IPO ya, kebanyakan ya naik 2 hari lah mungkin dapat gitu, kecuali GTSI ya. Ini ya GTSI itu yang agak-agak aneh aja ini. Teman-teman yang mau nonton GTSI kenapa bisa ARB ya, teman-teman bisa nonton di video YouTube saya juga ada seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti ini, saya kemungkinan juga akan masuk, cuman porsinya dikit saja gitu, seperti itu. Karena ya kalau menurut saya kurang menarik aja sih perusahaan ini, nggak ada yang menarik gitu, maksudnya nggak ada yang spesial. Labanya ya segitu-segitu aja, pendapatannya bisa bertumbuh ya karena menekan pada biaya operasional seperti itu. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan pada video ini. Jadi buat teman-teman semua yang suka video ini bisa like video ini dan juga bisa share video ini ke teman-teman semua. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengambil keputusan apakah ingin beli atau enggak saham IPO Kuas ini. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.